Ada satu cerita nih dari 1001 Malam yang menurut saya benar-benar luar biasa. Ini bukan cuma dongeng biasa, tapi sebuah perjalanan tentang iman yang diuji habis-habisan. Kisah seorang pria yang jatuh dari puncak kekayaan ke titik terendah, dan gimana takdir akhirnya mempermainkannya dengan cara yang nggak terduga. Nah, semua ini berawal dari sini, dari sebuah janji. Wasiat terakhir seorang ayah di ranjang kematiannya kepada sang putra. Dan sumpah inilah yang jadi awal dari segalanya, yang akan menggerakkan seluruh roda takdirnya. Setelah ayahnya meninggal, si anak ini benar-benar memegang teguh janjinya. Tapi dia nggak pernah menyangka kalau kesetiaannya itu justru bakal jadi bumerang. Janji itu akan membuatnya kehilangan, semuanya. Gak lama setelah itu, satu persatu orang-orang licik mulai datang. Mereka semua bawa klaim-klaim utang palsu peninggalan ayahnya. Tapi demi menghormati wasiat ayahnya, sang putra membayar setiap klaim itu tanpa bertanya. Dia bayar terus sampai hartanya habis tak bersisa dan keluarganya pun jatuh miskin. Udah nggak ada pilihan lain. Dalam keputusasaan, mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan kampung halaman. Cuma dengan perahu kecil dan bekal iman, mereka nekat berlayar menyeberangi lautan, berharap bisa memulai hidup yang baru di tempat lain. Tapi yaitu, lautan ternyata punya rencana lain. Perjalanan mereka untuk mencari harapan baru malah berubah jadi perjuangan hidup dan mati melawan amukan alam. Dan semuanya terjadi begitu cepat. Tiba-tiba, entah dari mana, badai dahsyat datang. Satu ombak raksasa menghantam dan menghancurkan perahu mereka. Dalam sekejap, keluarga itu tercerai-berai. Nasib mereka benar-benar dipisah paksa. Sang ayah terdampar sendirian di pulau tak berpenghuni. Sang ibu, untungnya, diselamatkan oleh seorang saudagar. Sementara kedua putranya terdampar di dua negeri yang berbeda. Mereka semua terpisah, sendirian, dan masing-masing mengira anggota keluarga yang lain sudah meninggal. Oke, sekarang kita fokus dulu ke si ayah. Bayangin, dia terdampar sendirian di pulau kosong. Satu-satunya hal yang dia miliki saat itu, cuma imannya. Di tengah keputusasaannya, sebuah keajaiban terjadi. Dia mendengar suara gaib yang menenangkannya. Suara itu bukan cuma menghibur, tapi juga menunjukkan di mana letak harta karun tersembunyi, sambil berjanji bahwa semua yang hilang darinya bakal kembali. Dan perjalanannya selama 20 tahun ke depan ini, gila banget. Dari harta yang dia temukan, dia mulai membangun lagi. Awalnya, dia cuma berbagi dengan kapal yang lewat, tapi lama-lama pulau itu jadi pelabuhan terkenal. Dia membangun kota dari nol, sampai akhirnya dari seorang yang terdampar, dia menjadi seorang raja yang bijaksana dan dicintai rakyatnya. 20 tahun. Coba bayangin deh, selama 20 tahun keluarga ini terpisah. Mereka menjalani hidup masing-masing, dengan keyakinan bahwa orang-orang yang mereka sayangi sudah tiada. Lama banget ya. Nah, setelah 2 dekade berlalu, takdir mulai iseng lagi nih. Benang-benang nasib yang kusut itu perlahan mulai ditarik kembali. Anggota keluarga yang terpisah ini, satu persatu mulai terbawa ke tempat yang sama, tanpa mereka sadari sama sekali. Dan ini bagian yang paling, putra pertamanya entah gimana ceritanya, jadi sekretaris pribadi sang raja. Putra keduanya jadi pejabat kepercayaannya. Jadi, mereka berdua ini setiap hari kerja untuk ayah mereka sendiri, tapi nggak ada yang tahu. Sementara itu, sang ibu yang sekarang bekerja untuk seorang saudagar, kebetulan lagi berlayar menuju pulau yang sama. Dan momen puncaknya, momen di mana semua takdir ini bertemu, terjadi pada suatu malam di atas sebuah kapal dagang yang lagi berlabuh di pelabuhan sang raja. Sang raja, karena nggak tahu apa-apa, menugaskan 2 orang kepercayaannya, yang notabene adalah anak-anaknya sendiri, untuk menjaga kapal tamu yang baru datang. Kapal yang tanpa dia tahu, membawa istrinya. Malam itu, sambil berjaga, 2 bersaudara ini ngobrol. Mereka saling curhat tentang masa lalu mereka yang tragis, tentang badai, tentang keluarga yang hilang. Pelan-pelan, mereka mulai menemukan kesamaan yang aneh. Nama yang sama, cerita yang sama, sampai akhirnya mereka sadar, mereka ini bukan orang asing. Sang ibu, yang ternyata mendengar percakapan mereka dari dalam kapal, langsung dapat ide, sebuah ide yang cukup nekat. Besoknya, dia sengaja membuat tuduhan palsu, karena dia tahu, cuma ini satu-satunya cara supaya mereka semua bisa dibawa ke hadapan raja untuk mengungkap kebenaran. Suasananya pasti tegang banget kan? Di hadapan raja, bukannya membela diri, sang ibu malah bilang, "Baginda, coba deh suruh kedua pejabat Anda ini untuk menceritakan kembali kisah mereka semalam."
Sang raja pun setuju, sama sekali nggak sadar kalau dia bakal mendengar kisahnya sendiri dari mulut orang lain. Dan begitu kedua putranya selesai bercerita, duar! Sang raja langsung melompat dari singgasananya. Akhirnya semua kepingin puzzle itu menyatu. Dia memeluk anak-anaknya yang udah lama dia kira hilang. Sang ibu kemudian membuka cadarnya, dan setelah 20 tahun, keluarga itu akhirnya berkumpul kembali. Tapi ceritanya nggak cuma berhenti di reunian yang mengharukan itu. Kisah ini ditutup dengan sebuah puisi yang merangkum makna yang lebih dalam dari semua penderitaan dan kebahagiaan yang mereka lalui. Puisi ini kayak ngingetin kita akan satu hal penting. Kadang-kadang, kesulitan yang kita alami itu cuma pembukaan. Pembukaan dari sesuatu yang jauh lebih baik dan membahagiakan di akhir. Nah, ini dia intinya. Ya, tragedi memang menghancurkan dan memisahkan mereka. Tapi kesabaran dan kehendak Tuhanlah yang pada akhirnya memulihkan segalanya. Keluarga yang hancur berkeping-keping itu akhirnya utuh kembali. Pada akhirnya, kisah ini benar-benar tentang harapan dan ketabahan. Kisah ini juga seolah-olah ngajak kita buat bertanya pada diri sendiri. Dalam setiap kemalangan yang mungkin kita alami, jangan-jangan ada harta karun tersembunyi yang sedang menunggu untuk kita temukan?